Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama SVP Research Kanaka Hita Solvera, Johnson Nasrial. Selamat pagi, Pak Johnson. Selamat pagi, Pak Jika. Oke, Pak Johnson, ini kalau kemarin indeks ditutup menguat, pagi ini dibuka melemah, berada di zona merah, atau melemah 0,04% di level 5.820, dan ini tampaknya sudah meninggalkan level 5.800. Bagaimana analisa Anda pergerakan indeks hari ini? Sampai menjelang akhir tahun 2020, indeks itu masih ada potensi untuk window dressing, karena memang menjelang akhir tahun selalu ada window dressing untuk mempercantik buku fund manager, ya, itu biasanya normal seperti itu. Nah, tetapi sebelum menjelang window dressing ke akhir 2020 itu IHSG memang harus koreksi sesaat dulu, koreksi sehat lah gitu. Nah, koreksi sehat artinya selama ini IHSG juga kenaikannya sudah sangat signifikan gitu ya. Nah, jadi itu yang diperlukan. Investor untuk mendigest berita-berita positif yang sudah banyak keluar duluan gitu. Jadi sudah memang sangat wajar kalau itu untuk koreksi sesaat minimum di 5.750. Nah, tetapi kalau misalnya IHSG koreksi di bawah 5.750 itu ada probabilitas IHSG masih bisa koreksi ke 5.550 sampai 5.525. Jadi perlu diwaspadai aja koreksi yang sangat agresif apabila IHSG turun di bawah 5.750. Apa kira-kira sentimen apa yang membuat yang Anda katakan tadi indeks kembali jatuh? The valuation is a bit higher gitu ya. Jadi sudah hampir merefleksikan kuartal 1 valuation untuk 2021 ataupun kuartal 2 2021. So artinya memang perlu jeda atau perlu pause sesaat biar juga market breadth-nya itu masih cukup sehat gitu. Jadi artinya koreksi yang terjadi untuk sehari dua hari ini masih koreksi yang sangat wajar, karena dari awal November sampai sekarang itu IHSG sudah mendulang gain hampir kurang lebih 5-6%. Nah, jadi gainnya sudah sangat signifikan gitu. Jadi memang artinya diperlukan koreksi market yang sehat. Tetapi bukan berarti window dressing itu tertutup peluangnya. Bahkan peluangnya masih makin besar gitu. Kalau misalnya koreksi sesaat itu terjadi lebih awal gitu. Jadi artinya kalau misalnya IHSG melemah ke antara level-level 5.550 sampai 5.600, itu potensi untuk buy on weakness saham-saham di sektor infrastruktur ataupun sektor perbankan. Oke, ini data penyebaran COVID semakin meningkat sampai ke angka 8 ribuan. Bagaimana pengaruhnya? Sepertinya itu salah satu diskon faktor ya, yang mungkin terjadi hari ini ataupun mungkin beberapa hari kemudian gitu ya, karena kenaikannya juga jadi tidak begitu clear apakah ini sudah mencapai second wave, nonetheless to say even third wave gitu. Jadi itu diskon faktor yang perlu dipertimbangkan baik oleh investor lokal ataupun investor asing. Nah, koreksi agresif yang bisa terjadi 1 hari 2 hari lebih kepada faktor internal, yaitu jumlah kasus positif yang seharusnya bisa turun atau melandai, tetapi sepertinya malah 2 pekan ini malah cenderung membentuk kasus positif baru gitu. Jadi sepertinya diskon faktor itu belum dikonsider, jadi itu yang perlu diwaspadai apabila IHSG koreksinya di bawah 5.750. Jadi koreksinya juga cukup tajam, tetapi seperti saya katakan di awal tadi, tidak menutup kemungkinan IHSG itu masih ada window dressing menjelang akhir tahun 2020. Idealnya itu IHSG di akhir 2020 itu harusnya di 5.850 sampai 5.900 idealnya. Oke, ini untuk kemarin kan investor merespon positif begitu ya dengan pengadaan dari vaksin COVID-19 Moderna dan juga Pfizer. Nah, apakah optimisme itu akan tetap terasa hari ini?
Sepertinya mungkin perlu pause dulu, istirahat dulu sejenak gitu, karena berita positif Moderna, Pfizer yang mana efektivitas rate-nya itu di atas 90%, itu kan berita positifnya sudah diperhitungkan beberapa hari ini gitu ya. Jadi artinya secara teknikal ada kecenderungan bursa global itu bisa tendensinya to overshoot. Nah, tendensi to overshoot itu yang bisa menyebabkan IHSG ataupun bursa regional lainnya untuk jeda sejenak untuk koreksi sehat sesaat gitu ya. Oke, Pak Jansen, ini saham apa saja yang berpotensi pada window dressing? If IHSG itu koreksi sehat ke arah 5.550 sampai 5.580, boleh dipertimbangkan saham-saham sektor infrastruktur dan sektor perbankan. Kedua sektor itulah yang akan diuntungkan dengan adanya less restriction ke depannya, dengan seiringnya dengan vaksinasi distribusi yang akan dimulai diluncurkan akhir tahun ini ataupun di kuartal 1 2021. Artinya sektor-sektor yang sangat super sensitif terhadap social restriction itu sektor yang akan diuntungkan. Nah, sektor perbankan lah yang pertama yang akan diuntungkan, karena pada waktu koreksi yang sangat tajam di bulan Maret, sektor perbankan duluan lah yang terpukul paling dalam. Jadi boleh dicermati saham seperti BRI di level-level antara 3.980 sampai 4.020 dengan target price 4.500. Boleh mencermati saham Excel di level-level antara 2.350 sampai 2.380 dengan target price 2.800. Boleh dicermati saham Astra Internasional. Nah, koreksi apabila Astra Internasional di level-level antara 5.250 sampai 5.300 dengan target price 6.000 gitu. Jadi tiga sektor itulah yang sebenarnya sektor yang paling super sensitif terhadap distribusi vaksinasi. Jadi sektor siklikal yang akan menjadi fokus menjelang window dressing 2020. Baik, Pak Jansen, terima kasih atas informasi dan kebersamaannya bersama kami. Ya, terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar uang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan langsung dari Dealing Room Bank Mandiri. Sesaat lagi, tetaplah di IDX Opening Bell.